Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrolin Buku bersama Gus Iip. Ada istilah sekali salah hancurkan semua. Ini adalah orang yang memiliki tingkat emosional terlalu tinggi. Dalam satu buku yang saya koleksi yang berjudul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, di dalam jilid pertama ada tipe-tipe manusia yang ketika mengalami sebuah kekecewaan, dia ingin menghancurkan semua yang telah terbangun dari awal. Namun ada juga sisi manusia yang ketika dia mengalami kekecewaan, dia bisa meminimalisir rasa kecewanya itu, bahkan dia alihkan menjadi perkara yang sangat indah di dalam dirinya, melupakan sebuah kesalahan diri yang kecil, memaafkan kepada diri sendiri sehingga bisa hidup lebih bahagia. Banyak di antara kita yang telah membangun sesuatu, yang telah merencanakan sesuatu, namun ternyata ketika capaian-capaiannya kurang maksimal, dia merasa depresi, merasa tertekan, bahkan merasa gagal akan semua hal yang telah ia lakukan. Padahal hal yang seperti itu adalah hal yang buruk bagi diri seseorang. Ada ilustrasi dalam buku itu, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, jilid pertama. Di dalam cerita ada seorang tukang bangunan. Dia menyusun bata-bata satu persatu. Dari bata pertama dia susun dengan simetris, lurus, tanpa ada satupun ukuran ataupun ketepatan akurasi yang buat dirinya salah dalam menata bata. Di bata kedua dia susun dengan sangat simetris dan akurat. Sampai di bata yang ke-90 dia lakukan itu berulang-ulang dengan simetris, dengan akurat, dan menjadi tatanan bata yang sangat indah dan memukau. Namun ternyata di bata ke-99, sebelum bata yang ke-100, bata ke-99 itu miring ke sebelah kanan. Ia pandang dari kejauhan, dia rasa ini adalah bata yang gagal disusun. Kemudian dia kecewa dan dia tendang seluruh batanya. Dia hancurkan seluruh susunan batanya yang dari awal sudah ia bangun, menghancurkan sampai ke bata 99. Padahal kalau berpikir jernih, yang tidak simetris, yang tidak akurat hanya bata yang ke-99. Tapi kenapa bata satu harus jadi korban sampai ke bata 98 menjadi korbannya? Dia merasa depresi, kecewa, merasa gagal melakukan semua hal yang telah ia bangun dari awal. Kemudian ada seorang penasehat datang menemuinya. Kenapa engkau robohkan semua bata-bata yang telah engkau susun dengan rapi? Dia menjawab, tidak, saya tidak suka karena bata yang ke-99 tidak akurat dan tidak simetris. Namun penasehat ini pun berkata kembali kepadanya, kenapa harus menghancurkan semuanya? Padahal engkau bisa memandang dari bata 1 sampai ke bata 98 yang telah engkau berhasil menyusunnya dengan akurat, dengan baik, dengan tepat. Hanya gara-gara satu bata yang ke-99 engkau hancurkan semuanya. Nah, inilah nasihat bijak apabila kita melakukan kesalahan dari semua rencana-rencana kita, dari semua program-program kita. Apabila ada satu kesalahan, maka evaluasilah dengan baik. Jangan menghancurkan seluruh rancangannya. Jangan musnahkan seluruh susunan-susunan yang telah kita bangun. Ingat bahwa orang tidak akan lepas dari kesalahan. Semua orang punya kesalahan. Hanya ada yang bisa menerima kesalahan itu kemudian diperbaiki, dan ada sekali salah hancurkan semua. Ini adalah penyakit di dalam diri seseorang. Perbaikilah cara pandang kita mengenai hidup kita. Perbaikilah cara pandang kita mengenai sikap dan pikiran kita. Maka
kita pun akan berubah, mengupgrade diri kita semakin baik, dan semakin baik. Guys, jangan lupa bahwa diri Anda memiliki potensi yang berbeda daripada potensi orang lain. Diri Anda adalah diri yang memiliki skill yang berbeda dengan diri orang lain. Maka apabila ingin kesempurnaan terjadi pada kehidupan Anda, kolaborasilah dengan orang lain yang bisa mencapai tujuan-tujuan kehidupan kita. Maka hidup tidak lepas dari kolaborasi. Sekian, tetap terus simak video-video berikutnya dari Ngobrolin Buku bersama Gus Iim. Akan banyak lagi kisah-kisah yang lain yang insya Allah akan menginspirasi kita sehingga kita bisa memperbaiki daya pikir, memperbaiki perasaan, sampai menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.